Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang pintu ilmu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, suatu ketika didemo secara pribadi oleh seorang rakyatnya. Dulu di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, kondisi negara stabil. Kini di era engkau menjadi pemimpin, kondisinya tidak stabil. Ada protes terselubung dalam statement rakyat ini. Sayyidina Ali tersenyum. Pada masa beliau bertiga itu, kata Ali, yang dipimpin adalah orang-orang macam aku. Sedangkan sekarang ini yang kupimpin adalah orang-orang macam kamu. Beda zaman, beda tindakan. Beda era, beda pula reaksi atas sebuah kejadian. Di era kepemimpinan menantu Rasulullah SAW tersebut, daerah kekuasaan Islam bertambah luas. Para sahabat Rasulullah juga banyak yang sudah bermigrasi ke kawasan lain. Selain dikelilingi sahabatnya yang loyal, Sayyidina Ali juga dikerubuti orang-orang aneh, sekelompok orang dengan jalan pikiran ekstrim. Mereka bergabung dengan kubu Sayyidina Ali, lalu keluar dari barisan, manakala menantu Rasulullah itu memutuskan gencatan senjata dengan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Cinta kepada sang pintu ilmu berubah menjadi benci. Mereka menyolidkan diri menjadi sebuah gerakan oposisi ekstrim. Pernah suatu waktu, Abdullah bin Abbas diperintahkan oleh Ali mengintai keseharian kelompok yang memiliki semboyan La hukma illa lillah itu. Putra Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu takjub dengan keseharian mereka, puasa di siang hari, ibadah di malam hari. Toh meski demikian, sikap mereka keras. Ali, suami Fatimah Az-Zahra, yang mendapatkan laporan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sontak menyahut mendengar semboyan La hukma illa lillah. Kalimat benar yang dipakai untuk tujuan batil, sahut Ali. Pada 17 Ramadan, tanggal mulia yang masyhur, dikenal sebagai peristiwa Nuzulul Quran. Tanggal yang juga dikenang sebagai tonggak kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Adalah tanggal di mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditikam pada subuh menjelang sholat. Riwayat lain menulis 19 Ramadan. Penikamnya orang kafir? Bukan. Dia adalah Abdurrahman bin Muljam. Jidatnya hitam, tanda sosok yang menghabiskan waktu di siang hari dengan berpuasa, malam hari dengan qiyamul lail, dan konon hafal Al-Quran. Kawan Ibnu Muljam lainnya bertugas membunuh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Jika kedua sahabat ini lolos, maka tidak dengan sang pintu ilmu. Beliau justru gugur di tangan pembunuh yang meneriakkan, tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali. Sembari menikam tubuh menantu baginda Rasulullah SAW. Ketika ditangkap, Ibnu Muljam berteriak meronta sembari mengutip firman Allah, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun pada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Pada waktu mulia, subuh, pada hari yang paling mulia Jumat, pada bulan yang mulia Ramadan, seorang ekstremis fanatik mengutip firman mulia pada saat melakukan tindakan terkutuk terhadap manusia mulia, Ali. Generasi Ibnu Muljam tumbuh di Indonesia. Aksi yang dilakukan oleh Ibnu Muljam ini adalah realitas pahit yang kita lihat pada kehidupan umat Islam sekarang, di mana di antara para pemuda kita terdapat kelompok giat melakukan provokasi untuk membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa. Kelompok ini menggunakan intimidasi dan aksi kekerasan sebagai strategi perjuangan mereka. Mereka lah yang pada raut wajahnya memancarkan hidayah, dan mereka juga senantiasa membaca Al-Quran di waktu siang dan malam. Namun sesungguhnya mereka adalah sekelompok yang merugi sebab karakteristik mereka tepat sebagaimana sinyalemen yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya akan ada para lelaki yang membaca Al-Quran tanpa melampaui tulang selangkah mereka. Mereka telah keluar dari agama laksana keluarnya anak panah dari busur. Kebodohan mengakibatkan mereka merasa berjuang membela kepentingan agama Islam, padahal hakikatnya mereka sedang memerangi Islam dan kaum muslimin. Ibnu Muljam sejatinya adalah figur lelaki yang solih, zahid dan bertakwa.
bukan lelaki bengal yang buta sama sekali terhadap ilmu agama. Di wajahnya terlihat dengan nyata jejak sujud. Ia juga hafal Al-Quran dan sekaligus sebagai guru yang berusaha mendorong orang lain untuk menghafalkannya. Umar bin Khattab pernah menugaskan ke Mesir demi mengabulkan permohonan Amir bin Ash yang memohon kepada beliau untuk mengirim ke Mesir figur yang hafal Al-Quran untuk mengajarkannya kepada penduduk Mesir. Tatkala Amr bin As meminta, "Wahai Amirul Mukminin, kirimkanlah kepadaku lelaki yang hafal Al-Quran untuk mengajari penduduk Mesir." Umar menjawab, "Saya mengirimkan untukmu seorang lelaki bernama Abdurrahman bin Muljam, salah seorang ahli Al-Quran yang aku prioritaskan untukmu daripada untuk diriku sendiri. Jika ia telah datang kepadamu, maka siapkan rumah untuknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin dan muliakanlah ia." Meskipun Ibnu Muljam hafal Al-Quran, bertakwa dan rajin beribadah, namun semua itu tidak bermanfaat baginya. Ia mati dalam kondisi su'ul khotimah, tidak membawa iman dan Islam akibat kedangkalan ilmu agama yang dimilikinya dan berafiliasi dengan sekte Khawarij yang telah meracuni para pemuda muslim sehingga melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Namun, justru mengklaim semua itu dalam rangka membela ajaran Allah dan Rasulullah. Bercermin dari figur Ibnu Muljam, tentu kita tidak perlu merasa aneh jika sekarang muncul kelompok-kelompok ekstrim yang mudah memvonis kafir terhadap sesama muslim yang berbeda pandangan, melakukan tindakan yang sama persis dilakukan oleh Ibnu Muljam. Mereka mengklaim berjuang menegakkan agama Allah, namun faktanya justru menebar ketakutan kepada umat Islam dan menciptakan konflik internal berdarah-darah yang membuat mustahil membangun persatuan sesama kaum muslimin. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama para ulama dan umaroh untuk membentengi kaum muslimin di Indonesia dari ide-ide keagamaan destruktif yang dikembangkan oleh generasi pewaris Abdurrahman bin Muljam dan berusaha keras menghalangi siapapun yang ingin menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kelompok-kelompok Khawarij modern yang militan namun miskin ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.